Respirasi aerob merupakan proses pembebasan energi kimiawi yang terkandung dalam molekul organik yang dalam sel hidup menjadi energi yang dapat digunakan untuk bermacam-macam aktivitas tubuh. Proses tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4 tahapan utama, yaitu yang pertama glikolisis, kedua dekarboksilasi oksidatif atau DO, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang tahap yang pertama, yaitu glikolisis. Kali ini kita lanjutkan dengan tahapan yang kedua dan ketiga, yaitu dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Hasil akhir dari proses glikolisis yaitu menghasilkan 2 molekul asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon. Apabila selnya memiliki energi dan oksigen yang tersedia di dalam sel, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu proses dekarboksilasi oksidatif atau sering juga disebut oksidasi piruvat atau dengan nama lainnya disebut juga dengan reaksi antara, yang mana hal ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Kita ikuti langkah-langkahnya. 2 molekul asam piruvat diubah menjadi 2 molekul asetil koenzim A. Yaitu 2 asetil koenzim A itu memiliki 2 atom karbon. 2 asam piruvat itu memiliki 3 atom karbon. 1 atom karbon dari asam piruvat akan bergabung dengan oksigen sehingga dia itu membentuk dengan CO2. Selain itu, terbentuk juga molekul 2NADH gitu ya, dari 2 molekul NAD, nikotinamida adenin dinukleotida. Ingat, untuk masuk ke dekarboksilasi oksidatif, kita memiliki 2 bahan utama, yaitu 2 molekul asam piruvat yang mana ini nanti akan masuk dan dilanjutkan ke proses siklus Krebs dan akan menggunakan 2 produk lainnya, yaitu 2 asetil koenzim A. Pada tahap selanjutnya, yaitu 2 asetil koenzim A akan memasuki siklus Krebs. Ini dia. Bentuknya boleh seperti yang saya buat atau boleh kamu buat itu melingkar. Pada tahap ini, pada tahap siklus Krebs ini, siklus Krebs itu sering juga disebut dengan siklus asam sitrat. Kenapa asam sitrat? Karena yang pertama sekali direaksikan atau produk yang pertama sekali di situ adalah asam sitrat. Tahap yang pertama di dalam proses siklus Krebs itu yaitu 2 molekul asetil koenzim A akan bereaksi dengan 2 molekul oksaloasetat. Seperti itu dia. Asetil koenzim A memiliki 2 atom karbon, sedangkan asam oksaloasetat itu memiliki 4 atom karbon. Sehingga dihasilkan asam sitrat dengan banyaknya 6 atom karbon. Enzim yang berperan di dalam proses ini yaitu perubahan oksaloasetat menjadi asam sitrat yaitu sitrat sintetase. Selanjutnya terjadi perubahan isomernya yaitu asam sitrat akan berubah menjadi isositrat. Asam sitrat berubah menjadi asam isositrat menggunakan enzim akonitase. Pada perubahan asam sitrat menjadi asam isositrat terjadi penggunaan dan juga digunakan dan dihasilkan air atau H2O. Selanjutnya, isositrat atau asam isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat dan di sini terjadi dekarboksilasi oksidatif. Asam isositrat yang memiliki 6 atom karbon, satu dari karbonnya itu akan bereaksi dengan oksigen sehingga terbentuk 2 molekul CO2. Selain itu, terjadi pelepasan hidrogen. Terjadi pelepasan hidrogen yang ditangkap oleh NAD, nikotinamida adenin dinukleotida, dan akan membentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat di dalam pembentukan asam alfa ketoglutarat ini disebut dengan isositrat dehidrogenase. Selanjutnya, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Pada proses perubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A, itu sama dengan proses dekarboksilasi yang terjadi pada tahap sebelumnya. Pada alfa ketoglutarat memiliki 5 atom karbon
Sedangkan suksinil koenzim A memiliki 4 atom karbon. 1 karbon dari alfa ketoglutarat itu bereaksi dengan oksigen sehingga terbentuk 2 molekul CO2. Selain itu juga terbentuk 2 molekul NADH yang berasal dari 2 molekul NAD. Seperti ini dia gambarannya. Tahap selanjutnya yaitu proses pengubahan asam suksinil koenzim A menjadi asam suksinat. Ini menjadi seperti ini. Pada proses ini terjadi pelepasan koenzim A serta diiringi dengan terbentuknya GTP, guanosin trifosfat, yaitu yang berasal dari GDP, guanosin difosfat. Dan selanjutnya GTP ini akan diubah menjadi ATP. GTP itu sama dengan ATP, sama-sama mengandung energi tinggi. Sama-sama memiliki energi tinggi. Setelah dia diubah, ATP yang dihasilkan dari perubahan suksinil koenzim A itu menjadi suksinat, yaitu sebanyak 2 ATP. Sebanyak 2 ATP dari 2 asetil koenzim A. Dibantu dengan enzim, nama enzimnya suksinil koenzim A sintase. Selanjutnya terjadi perubahan dari asam suksinat menjadi fumarat. Asam suksinat menjadi asam fumarat. Pada proses ini melibatkan enzim suksinat dehidrogenase. Selain itu juga melibatkan FAD, flavin adenin dinukleotida sebagai koenzimnya sehingga terbentuk 2 molekul FADH. Yaitu flavin adenin dinukleotida hidrogen. Seterusnya kita lanjutkan proses pembentukan asam fumarat menjadi asam malat. Di sini dia melibatkan enzim, nama enzimnya yaitu fumerase, dan dilanjutkan pembentukan asam oksaloasetat kembali. Seperti itu dia. Di sini terjadi proses yang disebut dengan dehidrogenase. Disebut dengan dehidrogenase sehingga hidrogen ditangkap oleh NAD. Hidrogen ditangkap oleh NAD sehingga terbentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat di dalam proses ini yaitu enzim malat dehidrogenase. Itulah rangkaian dari yang terjadi di dalam siklus Krebsnya.